Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Evaltiana dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang zakat perusahaan. Pengertian zakat perusahaan. Pengertian zakat secara etimologi, zakat berasal dari kata az-zaka yang berarti suci, tumbuh, dan berkah. Sedangkan menurut bahasa, zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir miskin, amil, mu'alaf, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil tanpa adanya halangan syarak yang melarang kita melaksanakannya. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia atau untuk memperoleh keuntungan. Pengertian zakat perusahaan. Al-Qardawi menyebutkan dengan istilah al-mustaqolat, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya. Benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang. Para ulama menganalogikan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan. Perbedaan dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ke tangan orang lain. Sedangkan harta perusahaan masih berada di tangan pemilik dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dewi Lalatul Zahro dengan NIM 201105030021. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang kedua adalah tata cara zakat perusahaan. Para ulama beserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan karena dipandangkan dari aspek legal dan ekonomi kegiatan perusahaan. Intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab zakat perdagangan dan sama dengan nisab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abdul Daud dari Ali bin Abi Thalib sebagai termasuk dalam bab 1, sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu bahwa menurut pendapat yang paling muktabar atau akurat, 20 miskol itu sama dengan 85 gram emas. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari 3 bentuk. Yang pertama, harta dalam bentuk barang. Yang kedua, harta dalam bentuk uang tunai. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut. Dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti hutang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Abu Ubaid wafat tahun 224 Hijriah. Di dalamnya Al-Anfal menyatakan bahwa apabila Anda telah sampai batas waktu pembayaran zakat, apa yang engkau miliki baik berupa uang ataupun barang yang siap diperdagangkan atau dipersediakan, kemudian nilailah dengan nilai uang dan hitunglah hutang-hutangmu atas apa yang engkau miliki. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan atau neraca dengan mengurangkan kewajiban atau aktiva lancar, atau seluruh harta ditambah keuntungan dikurangi pembayaran hutang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan saja. Prinsip dalam perhitungan zakat perusahaan. Yang pertama, zakat hanya dibebankan untuk orang muslim dan bukan non-muslim. 2. Aset merupakan fasilitas perusahaan tidak terkena zakat seperti mobil, komputer, dan seterusnya. Yang ketiga, zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menanam modal dan keuntungan. 4. Sistem zakat perusahaan bergantung pada bidang perusahaan tersebut. 5 perusahaan yang bergerak di bidang industri bahan baku yang belum diproduksi masuk ke dalam aset yang masuk perhitungan zakat. 6. Perhitungan zakat perusahaan boleh dilakukan saat tutup buku atau genap 1 tahun. 7. Hutang bisa menjadi pengurang apabila nilai hutang itu melebihi nilai aset perusahaan. 8. Nilai zakat perusahaan yang di bidang pedagang dan keuangan adalah 25% dan nisabnya adalah 80%. Yang ke-9,
Zakat perusahaan di bidang pertanian dan perkebunan adalah 5 atau 10%, nisabnya 653 kg. Dan yang terakhir, zakat perusahaan pertambangan adalah 2,5% dan nisabnya seperti emas, 85 gram. Materi yang ketiga, zakat dan fungsi investasi. Zakat meningkatkan distribusi pendapatan secara merata, menaikkan pendapat, membantu meningkatkan pembangunan dan memicu tumbuhnya investasi. Fungsi investasi terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Fungsi yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Proses atau tahapan awal dari penggadaian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa mendatang adalah melakukan investasi di masa sekarang. Dan fungsi yang kedua, memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.